Aku pergi ke Kenya dari Mauritius mengambil penerbangan dengan menggunakan Kenya Airways. Perjalanan udara ditempuh selama 4 jaman. Seperti pada umumnya, traveling dengan naik pesawat antar negara Afrika itu nggak murah kayak di Asia atau di Eropa. Ambil penerbangan langsung dari Mauritius ke Kenya harganya seenggaknya $600 atau 9 jutaan rupiah. Aku sekarang berangkat ke Kenya, Nairobi. Sekalian aku review ya maskapai Kenya Airways ini yang merupakan salah satu maskapai terbesar di Afrika. Ini adalah pesawat full service punyanya Kenya. Servisnya oke, not bad lah. Dalam pesawatnya juga oke, udah canggih juga, makanannya juga oke, kabinnya pun lega. Ini aku beruntung banget ya, naik di kelas ekonomi tapi feel-nya bagaikan kelas bisnis. Karena aku bisa selonjoran, 2 bangku kursi di sebelahku kosong semua. Memang nggak begitu banyak sih penumpang yang ada di dalam pesawat ini. Nah, ini adalah pemandangan malam hari di kota Nairobi. Kalau dilihat dari atas, Nairobi masih banyak gelapnya ya kotanya. Malam hari sampailah aku di Kenya, di bandara yang bernama Jomo Kenyatta International Airport. Ngomong-ngomong, ini bukan pertama kali aku berkunjung ke Kenya. Tahun 2020, aku sudah pernah ke Kenya di ibu kota Nairobi selama 2 mingguan. Sekarang aku ke Kenya untuk main ke kawan aku, cewek asli Kenya. Namanya Christine. Dia adalah temanku sejak tahun 2013 semasa aku studi di luar negeri. Setelah 6 tahun gak pernah saling ketemu, akhirnya aku berjumpa lagi sama dia. Aduh, seneng banget deh rasanya berjumpa, ketemu lagi dengan teman lama. Oh my god, Christine, Dinda. Oh my god, Dinda. Dinda. Skol Kazim. Сколько зим? Да, как дела у тебя вообще? Хорошо. Все хорошо, да? Да. У меня все хорошо. меня Наконец, я Наконец-то. приехала тут, в Найроби. И увидела тебя снова. Добро пожаловать. Спасибо. Baru sehari setelah aku tiba di Nairobi, aku dikejutkan oleh pemandangan demonstrasi kerusuhan besar di ibu kota. Dan apartemen kawanku ini kena dampaknya. Aku merekam ini menggunakan kamera Canon sehingga aku bisa ngezoom dengan jelas. Lokasi apartemen kawanku kena dampak kerusuhan ini. Aku menonton langsung dari balkoni. Tapi nggak kuat lama-lama karena mataku ikutan nangis akibat terkena gas air mata. Pedih banget rasanya. Baunya ledakan pula. Aku yang baru sampai di sini rasanya dag-digdug melihat kerusuhan besar seperti itu. Kita nggak boleh keluar rumah ke jalan kalau ada kerusuhan kayak gini karena sangat membahayakan. Ngeri sih lihatnya, orang-orang lokal yang tanpa senjata berantem sama aparat polisi dengan senjata lengkap. Mungkin aku sebagai cewek terlampau pemberani ya. Aku akui sih itu. Berani banget jalan-jalan sendirian di Afrika. Bahkan saat salah satu kawanku cewek yang di sini itu tahu kalau aku jalan sendirian di Kenya, dia sampai shock gitu. Gimana ya, aku udah terbiasa traveling sendirian sih dari kecil kemana-mana. Selain itu, aku juga nggak mau ngerepotin temanku. Kalau temanku repot ya aku jalan sendiri aja gitu loh.
Akhirnya suatu hari keluarlah aku jalan-jalan sendirian ke pusat ibu kota untuk jalan-jalan, shopping, menghirup udara bebas, dan menikmati ibu kota Kenya, Nairobi. Ke pusat ibu kotanya aku naik bus umum. Ya kalau kayak di Jakarta itu semacam Kopaja gitu loh. Naik busnya itu langsung di depan apartemen kawan aku. Bayarnya pun murah banget. Cuma 60 Kenya shilling atau 6 ribuan rupiah aja. Bus kota di Nairobi ini unik banget loh. Bus paling unik yang pernah aku naiki. Di dalamnya ada layar tancap yang full dengan musik. Dan suara musiknya ini kenceng banget, sampai-sampai nggak terdengar bising keramaian dan kemacetan jalan di ibu kota. Aku pun juga pernah naik bus ini sendirian di malam hari loh. Sekitar 30-an menit sampailah aku di downtown CBD Nairobi. Kawasan pusat ibu kota di sini disebut sebagai CBD yang kepanjangannya adalah Central Business District yang artinya kawasan bisnis pusat. Saat jalan-jalan di kawasan pusat ibu kota daerah CBD sini, aku menjumpai sebuah masjid. Ya, masjidnya nggak begitu besar sih seperti masjid yang sebelumnya aku kunjungi di Kampala, Uganda. Aku nggak masuk ke dalam masjid ini karena nggak bawa kerudung. Jadi aku cuma lihat-lihat aja deh dari depan masjid. Dan aku lihat mayoritas yang aku lihat di sini hanya laki-laki aja yang masuk di masjid. Dan dari wajahnya sih aku lihat mereka ini sepertinya orang-orang Somalia. Memang banyak sih orang-orang Somalia yang tinggal di Kenya, sementara Kenya sendiri adalah negeri yang mayoritas Nasrani. Nama masjid ini adalah Jami'ah Mosque atau Masjid Jami'ah. Ternyata masjid ini juga memainkan peran penting di kawasan Afrika Timur dan Tengah. Udah lama berdiri sejak tahun 1902 di Kenya dan menjadi pusat organisasi keagamaan orang-orang Muslim. Tidak hanya untuk ibadah, tapi masjid ini juga sebagai pusat belajar dan kebudayaan Islam di Nairobi. Orang-orang Muslim di Nairobi kalau sholat Jumat juga banyakkan sholatnya di sini. Iya, aku lagi di City Center di Nairobi sekarang, jalan-jalan sendirian. Kayak gimana coba dilihat dulu ya. Jadi ini di pusatnya Nairobi. Tadi lihat masjid, sekarang aku jalan terus lanjut lagi. Temanku udah ngingetin aku sebelumnya di sini agar nggak ngeluarin HP di sini. Aku tetap ngeluarin HP sambil melihat-lihat situasi yang dirasa aman ya. Ya aku kan juga perlu rekam video ya dan foto-foto dong untuk dokumentasi, ya kan? Agak takut aku sebenarnya sambil pegang HP gini karena kan di sini kriminalnya tinggi gitu. Aku jalan-jalan menyusuri CBD, ramai banget di sini. Banyak penjual baik di toko-toko maupun di emperan jalan. Di sini tuh banyak pengunjung dan ramai banget orang-orang di CBD. Dan juga di sini banyak pengemis yang minta-minta. Sebenarnya ini bukan pertama kali aku jalan-jalan sendirian di CBD, tapi mungkin yang kelima kalinya jalan sendirian. Jadi aku nggak rasa takut gitu loh. Sebelumnya saat aku jalan-jalan di CBD, ada gadis kecil yang minta-minta kepadaku. Dia terus membuntuti aku, lalu aku kasih duit, tapi dia tetap buntuti aku terus di jalan. Lalu aku tanya sama si adik ini, "Kamu mau apa sih?" Terus dia jawab dia mau minta makan. Akhirnya aku ajaklah dia di kafe yang terdekat di daerah sini dan pesan ayam buat dia. Ya, hitung-hitung berbagilah ya. What are you going to eat? Food. What food?
like this. Bukan hanya si gadis ini saja, tapi malah makin ramai, makin banyak anak-anak yang minta-minta kepadaku saat aku jajan di CBD. Banyak banget. Aku belikan mereka makanan di jalan, aku belikan di supermarket, dan kemudian pergi. Gak tahu kenapa aku rasanya seneng banget, gembira banget sih habis berbagi. Ya walaupun hanya sedikit berbagi sih. Di lain hari, aku kembali lagi jalan-jalan di pusat ibu kota di CBD. Dan hari ini di CBD di mana suasananya sangat ramai di jam sekitar 4 sore waktu setempat. Kembali lagi ada cowok tinggi badannya, masih bocah kelihatannya tapi agak serem mukanya. Ini kejadiannya nggak bisa aku rekam karena aku nggak berani ngeluarin HP di wilayah keramaian di sini. Dia buntuti aku terus dan minta makan ke aku. Aku tanya, berapa umurmu? Dia jawab 16 tahun. Lalu aku ajak dia masuk ke dalam supermarket. Aku tawarin dia untuk beliin roti, tapi dia minta tepung terigu. Katanya biar bisa bikin lebih banyak roti sama keluarganya. Akan tetapi dia jadi minta lebih, minta ini itu, dan aku pun gak mau. Terus dia agak kecewa gitu. Habis itu aku bayar di supermarket. Setelah bayar dan keluar dari supermarket, dia tiba-tiba menghilang dari pandanganku. Cepat sekali. Gak sampai 1 menit setelah melangkah keluar dari supermarket, ada laki-laki kurus menatapku dengan tatapan seram dan melihatku tepat di bagian leherku. Dia berlari ke arahku, lalu merampas kalungku dengan cepat sekali dan kabur. Kaosku robek saat dia rampas kalung dari leherku dengan begitu kuat. Aku otomatis berteriak kencang dan terjatuh di tengah-tengah jalanan. Aku nangis terjatuh di trotoar. Celanaku kotor semua. Aku sangat amat takut dan ketakutanku itu makin menjadi-jadi sampai aku nangis-nangis kelesotan di jalanan. Ibu-ibu yang lihatku kaget dan gak bisa berkata apa-apa. Seorang ibu lainnya bilang kepadaku agar aku tunggu saja dan si perampok lagi dikejar dan mau ditangkap. Benar aja, orang-orang seketika langsung mengejar si perampok itu. Sementara aku berdiri di dekat tiang listrik sambil gemeteran badanku dan kepalaku nunduk di bawah. Aku teramat ketakutan dan aku jadi tontonan orang-orang di sekitar. Gak sampai 5 menit, si pencuri itu akhirnya tertangkap. Kemudian diarak di hadapanku, dihajar massal, dipukulin, ditendangin. Aku ini yang lihatnya itu tambah makin ketakutan. Bayangin aja, seorang cewek orang asing berada di negeri nun jauh di Afrika, melihat kejadian ini, aku sampai berpikiran kalau sesuatu yang mengerikan akan terjadi padaku ini. Air mataku keluar terus sepanjang insiden ini. Badanku, bibirku, semuanya gemeteran. Ditambah lagi saat aku menyaksikan si keparat itu diamuk massal sampai berdarah-darah wajahnya, sampai babak belur, hidung berdarah, aku tambah makin ketakutan dan shock berat gitu. Mataku gak bisa lihat kekerasan langsung seperti itu. Aku berubah menjadi gak tega melihat si perampok itu. Badannya yang udah kurus, tambah jadi peyek dihajar massa dan aku justru takut kalau dia sampai mati. Akhirnya aku teriak ke orang, udah stop. Aku bilang udahlah berhenti pukulin dia. Aku bener-bener takut kalau dia mati hanya karena kalung emas 3 gramanku ini. Akhirnya orang-orang berhenti mukulin dia, terus menelanjangi dia untuk mencari-cari kalung yang telah dirampas dariku. Tapi nggak ketemu kalungnya. Lalu aku tanya sendiri ke si keparat itu, mana kalungku? Balikin. Aku masih ngarepin kalung itu balik ya. Ya gimana ya, itu liontin kalungnya simbol bulan sabit kenang-kenangan semasa aku pergi ke Diyarbakir, Turki. Aku lihat-lihat di sekitaran jalan pun gak melihat kalungku. Jadi hilang deh. Si keparat pun gak bisa ngomong apa-apa, udah babak belur mukanya dan cuma geleng-geleng aja. Kalungku lenyap, hilang, gak ada yang tahu di mana. Terus dia pergi. Saat berjalan pergi pun orang-orang masih nendangin dia. Aku pergi dan masih nangis-nangis gemeteran sampai seorang laki-laki yang masih berseragam kantoran, kelihatannya baru pulang kerja, dia menyapaku.
Dia bilang, udahlah kalau mu udah lenyap. Biasanya perampok kayak gitu kerja sama perampok lain. Dioper-oper. Terus dia tanya ke aku, kamu sekarang mau kemana? Terus aku jawab, aku mau pulang. Terus aku dianterin pulang, dipesenin Uber, dan dia pergi bareng sama aku naik taksi Uber. Dibayarin taksinya, aku dianterin sampai apartemen dan dia nemuin kawanku. Terima kasih ya orang Kenya yang baik hati. Habis kejadian itu aku shock berat sampai sakit badanku. Besoknya untuk menghilangkan trauma itu aku bakar kaosku yang udah dirobek dia, daleman juga dan juga jaketku, semuanya aku bakar, hampas lah aja. Aku yang terbiasa pemberani dan terlalu berani, sehabis kejadian itu hilang sudah rasa keberanianku. Aku nggak berani lagi jalan-jalan sendirian di Afrika. Jadi setelah itu aku hanya mau keluar saat ikut jalan sama kawanku. Oke. Sembilannya sekali berani. M-Pesa ya? I'll give you M-Pesa. Yes.